Gus Dur sudah stand up comedy sejak dulu, tapi belum ada istilah itu kan. Jangan pernah takut dengan perbedaan. Justru dengan yang berbeda itulah kita akan menemukan kesempurnaan. Jangan pernah takut dengan salah. Atau jangan pernah takut dengan keliru. Karena dengan tahu salah, kita tahu mana yang benar. Dengan tahu yang keliru, berarti kita tahu mana yang tepat. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita jumpa lagi di Sinihbar, Siniar Ikhbar. Dulu ada seorang ulama, ada tokoh yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Beliau ulama, tapi juga sekaligus pernah menempati posisi sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tokoh atau ulama yang nyentrik, humoris, akan tetapi beliau punya tekad terhadap kemanusiaan, kepedulian dan keadilan yang melampaui masanya waktu itu. Di balik kacamata tebalnya banyak pemikiran yang tajam yang sebenarnya masih memiliki dan terus memiliki hubungan yang lekat dengan problem-problem hari ini. Dan hari ini kita kurang lebih akan berbincang soal itu, matur-matur ngaji bersama Kiai Haji Marzuki Wahid. Matur nuwun Kiai sudah datang. Beliau adalah rektor dari Institut Studi Islam Fahmina ISIF Cirebon. Nanti ISIF itu apa? Ada di ulasan berita ya. Dan beliau juga murid Gus Dur. Kalau kesayangan atau tidaknya nanti kita coba kulik lebih dalam. Sebelum kita mulai, mohon izin Kiai, kita kupas dulu ada berita apa di ikhbar.com hari ini. Nah ini teman-teman yang penasaran ISIF itu apa, kita punya satu artikel tentang meneropong kurikulum ISIF Cirebon, kampus berbasis kultur pemikiran Gus Dur. Ini menarik karena tidak banyak kampus di Indonesia yang menjadikan Gus Dur sebagai basis atau fondasi kurikulumnya. Mengutip dari Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian, Jai Ahmad, yang mengatakan hanya ada 2 di Indonesia yang memakai atau menerapkan pemikiran Gus Dur sebagai basis kurikulum. Pertama ISIF Cirebon, yang kedua keren banget UI. Jadi bolehlah kita setarakan soal ini ISIF dengan UI. Ada satu lagi berita Kiai. Oh ini Kiai Marzuki Wahid narsum kita hari ini. Yang kita akan banyak ngaji dengan beliau hari ini di Haul Gus Dur Cirebon mengatakan bahwa Gus Dur sebenarnya masih sangat digemari oleh anak muda. Mungkin kita tinggal penyesuaian isu-isu dan bahasanya saja mungkin Kiai ya, tapi untuk konsentrat pemikirannya ya masih terus relevan. Nanti kita bisa tagih penjelasannya lebih lanjut langsung ke Kiai Marzuki Wahid, tapi teman-teman Ikhbarian bisa langsung baca ya di ikhbar.com. Matur nuwun Kiai sudah datang mungkin untuk membuka Kiai. Ya. Gus Dur itu selalu orang bicara sejarah, masa lampau, sudah berlalu, sudah wafat. Berbicara peninggalan, warisan. Tapi mungkin banyak orang termasuk saya atau teman-teman yang awam itu lupa bahwa Gus Dur itu pemikirannya selalu hidup dan relevan sampai kapanpun mungkin. Kalau nggak mau sul adab sih pakai ngomong ini soleh likuli zaman wal makan, tapi itu kan buat Al-Quran. Nah yang buat Gen Z ini yang masih relevan untuk hari ini pemikiran Gus Dur itu soal apa aja Kiai? Monggo. Ya saya kira banyak ya. Pertama gini, Gus Dur itu salah satu pemikir dan tokoh gerakan sosial ya. Bahkan kalau saya memandang Gus Dur itu multidimensi ya. Dia bukan sekedar hanya agamawan, juga bukan seorang hanya sosiolog, antropolog, politikus, bahkan humoris. Tetapi menurut saya Gus Dur ini semuanya. Gitu. Ya jadi relevansinya apa? Misalnya coba aja di setiap event-event tertentu ya, momen-momen tertentu selalu kemudian orang memunculkan quote-quote ya, atau bahkan video-video yang dimana Gus Dur berkata atau sedang menyampaikan sesuatu. Padahal konteksnya lampau itu, tapi masih relevan. Iya.
Misalnya banyak hal ya. Misalnya soal kemarin soal pemilu Iya. gitu ya. Terus soal tambang bahkan ya Iya. Gus Dur sudah mengomentari soal kerusakan alam. Terus saya kira banyak hal ya termasuk humor-humor yang Iya. kalau dulu sekarang orang lagi rame stand up comedy. Iya. Sebenarnya Gus Dur sudah stand up comedy sejak dulu tapi belum ada istilah itu kan. Saya mendengar ceramahnya Gus Dur ya yang sangat komedian Iya. ketika di tim ya. Oh, Taman Ismail Marzuki. Lah itu luar biasa bahkan melebihi bahkan sangat ini ya guyonannya itu sangat tajam, akademis dan kritikal gitu loh pada situasinya gitu. Lah ini yang menurut saya Gus Dur sangat relevan. Kenapa relevan? Karena isu-isu yang diangkat oleh Gus Dur itu adalah isu-isu kehidupan ya. Isu-isu kehidupan yang itu biasanya kehidupan itu berulang. Oke. Gitu loh. Universal gitu ya, tentang prinsip dasar gitu. Bisa jadi universal tetapi pada dasarnya kan orang itu berulang. Oh, anjir. Dan selalu berkait dengan realitas kehidupan itu sendiri. Sehingga respon Gus Dur meskipun masa lalu ya, lalu diangkat kembali pada masa sekarang itu tetap relevan. Karena gini, dan Gus Dur itu selalu merespons bukan sekedar hanya pada kasuistik ya, tetapi ditarik pada prinsip nilai dan etika gitu. Sehingga ini yang relevan. Saya kira kita kenal ada 9 nilai utama Gus Dur ya. Soal spiritualitas ya. Kalau dalam Islam kita sebut tauhidullah ya, tauhid. Terus kemudian kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan sampai ke kesederhanaan, kekesatriaan sampai ke kearifan tradisi. Itu menurut saya satu topik-topik atau nilai-nilai yang memang diangkat oleh Gus Dur dan nilai-nilai itu selalu relevan dalam kehidupan umat manusia kapanpun dan dimanapun. Gitu. Beda aktor sama setting doang. Iya betul. Nah tadi menarik soal humor, soal humor. Gus Dur itu dalam kondisi semencekam apapun atau segenting apapun kalau kita lihat, kalau baca buku mungkin agak repot ya orang-orang malas kayak saya. Tapi kalau lihat video, lihat apa, kutipan-kutipannya kok masih nuansanya humor, santai. Misalnya di soal dekret yang menyetarakan dewan kita waktu itu loh, bukan yang sekarang ya. Katanya mirip anak TK gitu ya. Iya. Itu selalu kok ada nada humornya. Nah, apa yang perlu diambil oleh teman-teman Ikhbarian, kita menyebut penonton setia Ikhbar TV dan pembaca cerdas di ikhbar.com itu Ikhbarian. Mungkin tafaulan ke Gus Durian gitu ya. Ikhbarian. Ikhbarian muda ini bagaimana cara mengambil inspirasi dari Gus Dur itu soal santai tapi bijak. Di banyaknya tekanan hari ini, kehidupan yang penuh tekanan, apalagi kita yang muda-muda itu selalu merasa apa-apa jadi tekanan gitu. Tapi dengan santai, humoris, rileks gitu dari Gus Dur. Ya karena Gus Dur gini, Gus Dur itu selalu menganggap bahwa setiap masalah pasti ada jawabannya, ada solusinya. Mungkin masih ingat ya istilah Gus Dur, gitu aja kok repot gitu. Tapi itu bukan ngentengin sebenarnya, itu maknanya luas ya. Gitu aja kok repot itu satu maknanya Gus Dur yakin bahwa itu pasti ada solusinya, pasti ada masalahnya. Karena itu nggak usah pusing-pusing, nggak usah sampai stres, panang lalu kemudian menimbulkan ketidakadilan, lalu kesengsaraan bagi pihak lain gitu. Gitu aja kok repot satu gitu. Terus karena Gus Dur udah tahu solusinya. Yang kedua juga sebetulnya Gus Dur mencoba untuk menyederhanakan, bukan simplifikasi ya. Jadi salah satu kecerdasan orang itu adalah bisa mempermudah hal yang sulit gitu. Dan juga bisa bukan menyulitkan hal yang mudah ya, itu justru pembodohan itu, kebodohan. Jadi dan Gus Dur selalu mengurai itu dengan cara yang mudah dan sederhana gitu. Bahkan hal yang paling sulit sekalipun, misalnya ya tadi ya yang Kang Sobih sampaikan, misalnya ketika mengkritik DPR gitu ya, seperti taman kanak-kanak. Itu momen yang sangat menegangkan. Itu kan sebenarnya. semua orang paham.
taman kanak-kanak itu semua orang paham, nggak usah dijelasin. Oh iya, taman kanak-kanak itu Jelalatan, mau disabet bingung, masih namanya kecil. nggak usah dijelasin. Iya, Jadi iya, iya. itulah yang jadi sederhana dan mudah, tetapi mengena gitu Iya. loh pada hal yang disampaikan. Nah, ini sih kayak barangkali tadi Kiai Marzuki itu menceritakan Gus Dur itu menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya rumit aslinya gitu ya. Barangkali gitu aja kok repot juga. Ini bagian dari hal-hal yang diperlukan dalam urusan kesehatan mental kita. Iya, iya, Yang iya, biasa kita betul. nyebut problem solving dan istilahnya yang rumit-rumit. Gus Dur cukup dengan gitu aja kok repot gitu ya. Nah, kalau problem sekarang yang pantas untuk dipakai basis pemikiran itu gitu aja kok repot seperti apa misalnya Kiai? Ya, Anak-anak itu. misalnya ada sekarang lagi ramai soal efisiensi ya, Iya. yang sebetulnya entah efisiensi atau pengalihan Anggaran. penggunaan anggaran. Iya, iya. Lalu Gus Dur paling gitu aja kok repot. Ya kita tahu lah Presiden Prabowo itu ya gitu-itu. Iya. Dan Gus Dur sudah tahu sejak awal kan. Loh, kamu yang baru tahu. Kalau saya udah tahu dari dulu, bang begitu gitu kan. Ya itulah resiko kenapa kamu memilih dia gitu kan. Kira-kira gitulah. Jadi Gus Dur gitu aja kok repot. Jadi ya sudah. Kalau memang pilihannya begitu ya kita juga punya pilihan yang lain gitu. Karena itu kalau misalnya negara mengambil jalan seperti itu, jangan salahkan kalau masyarakat dan rakyat mengambil jalan yang lain gitu. Ya gitu aja kok repot gitu. Jadi terus saya kira banyak hal ya. Misalnya apalagi yang lagi in sekarang ini. Susah cari kerjaan Kiai. Teman-teman Gen Z itu uring-uringan kalau ngomongin karir gitu. Gitu ya. Lapangan kerja sempit, syaratnya ketat. Baru lulus dibilang nggak berpengalaman. Berpengalaman lama dibilang usianya udah tua gitu. Serba merepotkan. Gitu aja kok repot. Ya udah kerja aja. Iya, iya. Apapun yang bisa menghasilkan itu kan kerja. Iya, iya. Karena kita salah mendefinisikan kerja. Seolah-olah kerja itu harus di lapangan yang formal, Seragam. yang butuh ijazah. Padahal apa aja bisa kita kerja. Yang penting kan menghasilkan. Iya, iya. Jadi yang penting kan memperoleh sesuatu yang itu bisa manfaat untuk diri kita, keluarga atau orang yang menjadi tanggungan kita kan. Gitu aja kok repot. Ya kayak gitu. Jadi kerja itu bisa kerja yang formal, bisa informal, bahkan non formal. Gitu. Yang penting bisa menghasilkan sesuatu dan itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi Gus Dur termasuk ya Kiai Marzuki Wahid ini udah apa? Mungkin teman-teman bisa bebas nyebut boomer generation atau apa gitu. Tapi sebenarnya lebih relevan untuk kita terapkan pemikiran-pemikiran beliau itu soal tadi kan repotnya di generasi di atas teman-teman ini yang bekerja itu tadi harus berseragam, harus rutin, reguler dan lain-lain. Sementara teman-teman Ikhbarian muda ini punya sesuatu tapi nggak diterima juga Kiai. Dan Kiai Marzuki Wahid dan Gus Dur sudah meramal itu dan sudah santai aja. Gitu aja kok repot. Yang paling menarik dari Gus Dur Kiai diantaranya soal perspektif keberagaman beliau. Ini menarik karena nggak tahu ya apakah ini didorong oleh faktor kecanggihan teknologi atau apa. Soal pembelahan itu makin menjadi Kiai. Karena algoritma, karena kedekatan kita dengan gadget dan lain-lain. Apa nilai yang paling diserap secara praktis dari Gus Dur memandang perbedaan itu untuk di kehidupan sekarang anak-anak muda? Gus Dur itu meyakini bahwa perbedaan itu sunatullah. Ya, hukum alam. Karena Tuhan sejak awal menciptakan segala sesuatu tidak pernah sama. Sama-sama manusia pasti beda. Baik dari fisiknya, mentalnya, intelektualnya, spiritualnya, beda semuanya. Sama-sama binatang, beda gitu. Karena itu perbedaan itu adalah sunatullah, sesuatu yang niscaya, yang memang sudah didesain. Dan bahkan Allah menciptakan perbedaan ini sebagai satu bahwa Allah adalah Allah gitu loh. Tidak supaya apa? Supaya saling lita'arofu itu, lita'arofu terus kemudian lita'awanu untuk saling tolong menolong dan bahkan saling melengkapi gitu.
Karena itu jangan pernah takut dengan perbedaan. Justru dengan yang berbeda itulah kita akan menemukan kesempurnaan. Jadi kalau panjenengan Mas Kang Sopik ini Islam, ya jangan terus-menerus bergaul dengan orang Islam. Bergaullah dengan orang yang non-Islam supaya kita tahu di mana Islam itu unggul, di mana Islam itu benar. Kalau Mas Sopik ini orang Cirebon, orang Jawa, ya jangan bergaul dengan orang Cirebon Jawa lah, coba bergaul dengan orang Batak, dengan orang Sasak, orang Minang. Disitulah kita akan tahu jati diri kita. Kita akan mengetahui jati diri kita ketika kita mengetahui orang lain. Lah, itulah kemudian Tuhan menciptakan perbedaan. Jadi karena itu jangan pernah takut dengan perbedaan, justru anggaplah perbedaan itu sebagai bagian dari kesempurnaan kita dan cara kita untuk menemukan jati diri kita itu melalui perbedaan. Oke. Tadi Kiai menyebut bahwa ada perlu effort untuk memakai atau memiliki perspektif perbedaan kayak Gus Dur kayak gitu. Perlu meluaskan jaringan pergaulan, perlu kesadaran diri dan lain-lain. Nah, kalau yang menjadi latar belakang Gus Dur menjadi sosok seperti itu dulu, gimana riwayat pendidikannya atau pengalaman pribadinya yang Kiai? Ini yang penting. Banyak yang tidak tahu tentang Gus Dur. Taunya itu Gus Dur ketika jadi presiden, ya, dengan ketika udah seperti itu. Sudah nama sebesar itu. Iya, gitu. coba lihatlah prosesnya. Mengapa Gus Dur seperti itu? Gus Dur itu ya itu kan lahir dari rahim pesantren ya. Beliau itu adalah anaknya Kiai Wahid Hasyim, seorang kiai, bahkan cucunya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa yang nggak kenal beliau? Jadi dia dari pesantren dan dididik ala pesantren, bahkan sejak di dalam rahim dididik ala pesantren. Tetapi banyak yang tidak tahu kalau Gus Dur itu ketika SD itu di Jakarta karena ayahnya sudah jadi Menteri Agama. Itu di Matraman dan sekolahnya di SD Kristen. Gitu. Dan Gus Dur itu sudah berdialog dengan kebudayaan Eropa, yaitu belajar bahasa Belanda, terus kemudian menyukai musik Beethoven dari Eropa, musik klasik ya, itu ya, klasik ya, dan dihadirkan oleh ayahnya itu seorang pembimbing William Bulls yang memperkenalkan musik Beethoven, terus kemudian belajar bahasa Belanda dan seterusnya itu. Dan artinya sejak kecil Gus Dur sudah diperkenalkan oleh ayahnya dengan orang yang berbeda dengan dia. Kalau dia orang pesantren, orang Muslim dengan orang yang non Muslim. Kalau dia orang Indonesia dengan kebudayaan Eropa. Kalau dia mungkin orang Jawa, keroncong dan seterusnya itu dengan musik Beethoven. Itu jadi Gus Dur sudah diajak oleh ayahnya bahwa dunia itu bukan hanya sekitar kita. Ada dunia lain di sana yang kita harus tahu dan berinteraksi. Lah ini terus kemudian ketika Gus Dur waktu SD sudah juara juara tulis loh Kang Sofi. SD itu juara karya ilmiah gitu. Iya, karya ilmiah. Luar biasa. Jadi memang dia punya bakat yang luar biasa. Kecerdasannya itu sudah tampak sejak SD ya. Terus begitu SMP itu diajak oleh ayahnya bukan di Jakarta tapi di Jogja. Kita tahu Jogja saat itu adalah kota pelajar ya. Kota yang multikultural. Dan Gus Dur di sana itu dititipkan di orang Muhammadiyah. Padahal Gus Dur kan orang NU kan, bapaknya NU, tapi dititipkan ke orang Muhammadiyah. Loh, Gus Dur mulai berinteraksi dengan orang yang berbeda lagi. Meskipun kemudian Gus Dur ditaruh di pesantren, di Krapyak, dititipkan ke Mbah Ali Maksum, terus Kiai Khudori di Tegalrejo. Tetapi di sana Gus Dur sudah berinteraksi dengan orang yang berbeda dan Gus Dur sudah pandai bahasa Inggris. Lah ini yang kadang lupa ya. Dulu saya waktu mondok dibilangin bahasa Inggris itu adalah bahasa kafir. Kamu yang ngomong ya, bukan aku. Ya simpelnya gitulah ya. Sehingga saya itu ini korban itu ya. Tapi Gus Dur enggak.
Karena saya tahu Gus Dur kayak gini kok belakangan ya. Kalau sejak awal mestinya, loh Gus Dur aja SMP sudah mahir bahasa Inggris. Gus Dur sudah belajar baca-baca buku Inggris loh, Das Kapital, terus buku sosiologi. Itu dibaca oleh Gus Dur dan itu luar biasa. Jangankan bahasa Inggris, Kiai. Di pesantren itu dulu ya. Dari Khorasan kemudian pindah ke terjemahan bahasa Indonesia aja udah aneh kan. Udah bukan kitab kuning lagi kan, padahal terjemahannya apalagi bahasa Inggris. Lah itu proses ini Mas Obih yang tidak ditangkap oleh banyak orang. Taunya Gus Dur sekarang. Karena itu saya belajar dari Gus Dur ya, dan mungkin bisa diambil ibroh oleh semuanya. Cobalah mengajari anak kita untuk berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan kita. Supaya apa? Supaya kita tahu jati diri kita melalui perbedaan dengan pihak lain gitu. Bukan apa-apa ya, memang karena realitas ini berbeda gitu. Dan Allah menciptakan berbeda. Karena itu kalau kita hanya taunya sesama jenis ya, itu kan, atau kemudian sesama homogen gitu ya, enggak heterogen, itu malah bisa eksklusif gitu. Tapi kalau kita berinteraksi dengan orang yang berbeda, kita jadi inklusif. Dan disitulah pasti akan muncul toleransi. Lah toleransi itu sebetulnya menyamakan sesuatu yang sama dan membedakan sesuatu yang memang beda. Atau dengan kata lain, jangan menyamakan yang beda dan jangan membedakan yang sama. Kalau sama lakukanlah. Kalau berbeda ya berbedalah, ditoleransi, jangan dipaksakan gitu. Sehingga orang tahu saya, kamu. Yaitu yang kemudian dalam bahasa Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Lana amaluna walakum amalukum. Jadi ya sudah, karena kita sudah tahu jati diri masing-masing. Tapi tanpa interaksi dengan orang yang berbeda, itu nggak akan mungkin menemukan lakum dinukum waliyadin atau lana amaluna walakum amalukum. Karena kita tidak pernah tahu yang lain kayak apa. Sebenarnya sama dengan belajar filsafat. Kita nggak pernah takut, jangan pernah takut dengan salah. Atau jangan pernah takut dengan keliru. Karena dengan tahu salah, kita tahu mana yang benar. Dengan tahu yang keliru, berarti kita tahu mana yang tepat. Karena itu apapun itu bisa menjadi pembelajaran yang sangat penting. Gitu. Dengan perjalanan yang panjang dan mendapatkan pengalaman yang kaya itu, akhirnya Gus Dur jadi profil yang seperti itu. Gitu. Orang lain, orang awam gampangnya ngomongnya nyentrik. Ya, di luar dari keumuman. Tapi Kiai beberapa menit lalu sebelum Kiai rawuh, kita nunggu Kiai itu, saya WA-an, ada pertanyaan dari seorang nyai. Dia mengirim, ada tokoh-tokoh atau muda lah. Ada Gusning atau anak ulama atau siapapun dengan video konvoi komunitas motor, jangan sebut detail. Komunitas motor, atau ada yang mengawali pengajian dengan disco gitu. Nyai itu bilang, Gus Dur dulu nyentrik gak sekedar nyentrik loh. Ada value yang mau ditawarkan ke publik. Sekarang kok nyentriknya aja Kiai. Yang diburu kok nyentriknya aja. Gimana Kiai? Ya itu gini, tadi saya belum selesai ya. Setelah dari Indonesia dengan interaksi orang berbeda, Gus Dur juga kemudian melalang buana ke Timur Tengah, ke Mesir, terus ke Irak ya, lalu ke Eropa. Lah itu menurut saya menarik gitu. Dia menempa diri, lalu belajar dengan seluruh kebudayaan, dan kemudian disitulah Gus Dur memperoleh value. Ya, terus kemudian juga Gus Dur belajar filsafat. Dan Gus Dur bisa tahu mana nilai-nilai Nusantara, keindonesiaan yang berbeda dengan Timur Tengah dan Eropa. Lah, itu yang kemudian menjadi jati diri Gus Dur. Lah, kenapa walaupun Gus Dur itu fasih berbahasa Arab ya, dan fasih berbahasa Inggris. Coba aja kalau lihat Gus Dur nggak pernah ke Inggris-Inggrisan atau ke Arab-Araban ya. Gus Dur tetaplah Gus Dur. Kalau misalnya ngomong dengan orang Jawa ya pakai bahasa Jawa. Sama ibu-ibu jamiahan juga nyampe. Iya, dan nggak sok-sokan gitu. Karena dia tahu jati dirinya. Tapi begitu ngomong dengan orang Inggris ya pakai bahasa Inggris. Ngomong dengan orang Arab ya tentu dengan bahasa Arab. Kongko bareng Gus Dur di hutan kayu beda lagi karena teman-teman. Lah itu yang maksud saya, orang paham jati dirinya. Orang jati dirinya itu tidak pernah meniru
atau menyerupai orang lain gitu loh. Karena dia sudah paham jati dirinya. Tetapi orang yang seperti ini akan mudah bisa menyesuaikan dan tidak eksklusif gitu. Justru dia bisa beradaptasi, dia bisa menyesuaikan dan bahkan bisa bertransformasi bersama. Gitu. Nah, ini yang paling penting menurut saya untuk Gen Z ya. Itu kita harus menemukan jati diri kita. Kalau kita belum menemukan jati diri kita, lalu kita masuk ke dalam dunia digital yang tidak ada batas-batas. Ini saya khawatir kita malah bukannya memengaruhi dan kita bisa belajar, malah justru kita dipengaruhi dan kita menjadi nggak jelas gitu. Karena itu penting, harus menemukan jati diri dulu. Itu yang saya tangkap dari Gus Dur. Gus Dur itu menempa diri sampai menemukan dirinya, lalu baru kemudian berkiprah. Baik di dunia dulu di gerakan sosial budaya, terus kemudian gerakan sosial keagamaan, baru kemudian ke sosial politik. Nah, ke sosial politik ini banyak orang, ya Kang Sobek. Saya lihat sekarang itu banyak anggota DPR misalnya ya, politisi-politisi masih muda banget. Mereka kayaknya belum pernah piknik gitu ya. Piknik gerakan, baca buku-buku yang serius gitu tentang bangsa, tentang nation, tentang state, tentang civil society, demokrasi, terus human right dan seterusnya itu mungkin belum banyak menjelajah itu. Kebetulan kaya dan punya modal kampanye aja kayaknya. Lah, itu banyak sekali. Saya khawatir orang-orang seperti ini belum memiliki jati diri. Lalu nyemplung di dunia yang penuh dengan intrik. Akhirnya dia jadi intrik gitu loh. Kalau Gus Dur kan enggak. Ketika dia di dunia politik, dia punya jati diri, dia punya prinsip, punya nilai yang kemudian dia pertaruhkan. Sehingga mudah terlihat melawan arus itu sangat mudah, padahal susah banget ya. Di ruangan itu susah banget ya. Jadi kalau paham Gus Dur sebetulnya kan di mana Gus Dur bisa berkompromi dan di mana Gus Dur tidak bisa berkompromi. Dalam hal-hal yang sifatnya taktis dan strategis, baik Gus Dur bisa beradaptasi. Tapi pada hal yang sifatnya prinsip, misalnya soal kemanusiaan, soal harga diri, dignity ya, martabat kayak Papua itu martabat itu. Karena itu Gus Dur membela penuh itu. Terus kemudian soal hak asasi manusia misalnya ya, soal hak berkeyakinan beragama, misalnya kayak kasus Ahmadiyah misalnya. Gus Dur belanya bukan kebenaran keyakinan Ahmadiyahnya, enggak. Karena Gus Dur bukan orang Ahmadiyah, tetapi yang dibela oleh Gus Dur adalah hak mereka untuk berkeyakinan yang berbeda dengan pemeluk yang lain, gitu loh. Jadi itu yang dibela. Jadi sangat firm Gus Dur. Termasuk misalnya ketika yang Imlek ya, yang begitu sangat lama berangus oleh Orde Baru, begitu Gus Dur jadi presiden lalu dicabut. Lalu kemudian orang Tionghoa bisa merayakan Imlek dan kemudian bisa merayakan bahkan jadikan agama Konghucu kan. Lah ini luar biasa, itu memulihkan hak asasi dan itu prinsip bagi Gus Dur. Lah ini yang banyak orang tidak menangkapnya itu zigzagnya saja. Padahal nyentriknya doang. Itu yang diperjuangkan oleh Gus Dur adalah prinsip, nilai dan etika ya. Itu yang pegangan Gus Dur sebenarnya itu. Dan itu karena Gus Dur sudah jadi dalam waktu 30 tahun yang saya ceritakan itu tadi. Tadi Kiai menarik soal pentingnya menemukan jati diri. Betul. Tapi bincang-bincang saya ngaji hari ini tentang inspirasi Gus Dur. Jadi batasannya segimana nih? Saya terinspirasi betul oleh Gus Dur, tapi ada pesan juga untuk menemukan jati diri. Ini agak buat teman-teman mungkin saya ini agak bingung gimana sih? Kita harus belajar dari Gus Dur tapi harus jadi diri sendiri. Itu batasannya gimana? Gini, jati diri itu akan ditemukan tidak selalu melihat inward looking ya, dari ke dalam, tapi juga bisa melihat keluar. Bahkan kita bisa berinteraksi dengan pihak yang lain sampai kemudian kita menemukan diri kita yang sesungguhnya. Kalau kita gini, ibaratnya ya, sesuatu itu akan handal kalau diuji dengan hal yang lain gitu loh. Lah, misalnya ini sekarang menjelang bulan Ramadan puasa. Kalau Kang Sobik sekarang puasa di sini, bagi aku biasa aja.
Iya. Biasa aja. Justru aneh kalau Kang Sophik tidak puasa. Orang keluarganya semuanya puasa, tetangga puasa, masyarakat puasa. Subuh sudah ada imsak dibangunkan, maghrib ada azan dan seterusnya itu. Justru aneh kalau nggak puasa. Dan itu bagi orang puasa kayak Kang Sophik di lingkungan ini biasa aja, nggak teruji. Jangan-jangan pahalanya juga nggak gede. Tapi coba kalau Kang Sophik puasa misalnya di Australia, di Amerika, di mana tidak banyak orang berpuasa. Nggak ada orang berpuasa misalnya, tetapi kita puasa. Itu sesuatu banget. Itu makanya kalau di luar negeri penting untuk merapat ke PCINU ya. Supaya suasananya sama gitu. Itu sesuatu banget. Iya. Enggak, coba misalnya kalau di negara-negara yang muslim minoritas ya, Atau sekuler. azan aja nggak ada. Terus kemudian boro-boro imsak. Kita nggak ngerti jadwal waktu sholat aja nggak tahu. Lah kalau bukan karena kesadaran diri, ya ini nanti ke jati diri ya. Kesadaran diri dan kemudian menjadi keyakinan yang utuh, yang genuine, itu nggak mungkin bisa dilakukan. Lah itulah makanya kita penting untuk menempa diri, untuk menemukan jati diri, bukan hanya dengan orang yang homogen dan sendirian, tetapi justru berinteraksi dengan orang yang heterogen. Harus diuji gitu. Harus diuji supaya menemukan siapa kita Iya. di tengah-tengah heterogenitas gitu loh dan pluralitas itu. Pasti ada sesuatu yang unik. Iya. Dan kita harus menemukan keunikan kita. Karena gini, prinsipnya itu setiap manusia itu unik. Ini harus dipegang. Iya. Kalau orang memegangi setiap manusia itu unik atau setiap orang itu unik, sebetulnya tidak boleh ada diskriminasi dan membanding-bandingkan. Apalagi merendahkan gitu. Apalagi merendahkan. Karena tidak ada yang ideal. Iya. Semua orang itu unik. Ada orang yang unik hidungnya mancung. Ada orang yang unik hidungnya mancung ke dalam. Ada yang melebar. Ada yang unik tinggi, ada yang unik kecil. Tetapi tinggi, kecil, besar dan seterusnya itu semuanya sama martabatnya gitu. Dan kemudian bisa jadi mereka punya keunggulan sendiri, punya kelemahan sendiri, dan kemudian justru itu makanya yang Allah sampaikan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di hadapan Allah itu bukan keunikannya, ya. Karena keunikan itu sudah dimiliki oleh semua orang. Mau laki-laki, mau perempuan, hitam, putih, orientasi seksual, gendernya apa dan seterusnya itu bukan itu. Tetapi yang mulia di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Ketakwaan itu apa? Ketakwaan itu sebenarnya ada dua ya. Hablum minallah dan hablum minannas. Jangan cuma hablum minallah saja. Kalau hablum minallah saja itu orang jadi asketis terus kemudian asosial. Gak peduli sama orang lain. Tapi karena Allah memerintahkan kita untuk hablum minannas. Bahkan hablum minal alam ya. Minal alam untuk berinteraksi dengan ekologi, dengan alam, dengan semesta gitu. Dan disitulah sebetulnya ketakwaan. Lah saya ingin menarik ketakwaan itu semata-mata bukan hanya karena hubungan kita dengan Allah, tapi juga dengan manusia dan dengan alam. Karena Allah memerintahkan itu, gitu loh. Jadi ini mungkin penting ya. Selama ini kan ukuran ketakwaan kita adalah ibadah, ya, ritual. Padahal ritual itu hanya hal binallah. Tapi Allah juga memerintahkan untuk kita menciptakan sebagai khalifah fil ard. Dan juga khalifah fil ard itu berhubungan dengan manusia, dengan seluruh alam semesta gitu. Termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang, jamidat ya, yang alam-alam yang tidak kita anggap tidak berakal, sebetulnya dia memiliki roh gitu. Karena mereka juga makhluk yang diciptakan oleh Allah. Mereka juga ngelihat kita punya rasa sebel kok. Ini menyebalkan banget manusia. Gitu barangkali. Betul. Tadi Kiai menyebut 2 kali keyword filsafat. Ya. Sepenting apa filsafat bagi anak muda sekarang? Biar nanti endingnya punya karakter yang ya minimal 0,sekian% dari yang pernah dapatkan oleh Gus Dur gitu. Padahal filsafat itu berat menurut kami Kiai. Enggak. Filsafat itu sebenarnya enggak berat.
Kalau ini kan orang yang ditakut-takuti filsafat itu berat, sebetulnya enggak. Filsafat itu sebetulnya berpikir tentang hakikat diri ya. Dan orang berpikir hakikat diri itu satu keharusan. Ini banyak orang beragama tapi tidak mengetahui hakikat beragama. Sehingga yang terjadi adalah dia melakukan sesuatu tanpa mengetahui untuk apa dan ke arah mana. Saya sering banyak bertanya, kamu beragama Islam? Iya, apa tujuan Islam? Nggak tahu dia. Loh, kamu udah 30 tahun berislam, udah 50 tahun kok nggak ngerti tujuannya kemana? Jadi selama ini kamu ibadah, kamu beramal untuk apa? Nggak ngerti. Biar mayoritas saja gitu. Lah, Biar umum. itu artinya mereka tidak berfilsafat. Gitu lah. Termasuk misalnya saya tanya Kang Sobi, ngapain sih Kang Sobi bikin ikhbar.com itu? Kalau Kang Sobi nggak bisa jawab, itu namanya Kang Sobi nggak berfilsafat. Saya punya Ki, untuk menutupi pengangguran. Tapi kalau Kang Sobi bisa menjawab Iya. bla bla bla, itu namanya sudah berfilsafat. Jadi berfilsafat itu sebetulnya gampang. Bukan melulu soal akademik gitu atau buku formal gitu. Filsafat itu sebetulnya hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan. Kalau kita sudah mengetahui hakikat diri kita, hakikat kehidupan di mana kita hidup dan untuk apa kita hidup, ke arah mana kita hidup. Sebenarnya orang udah tenang, itu yang kita sebut jati diri. Orang itu harus mengetahui jati dirinya dan kemudian posisi dirinya itu karena filsafat. Jadi filsafat itu bukan mikir yang ngapalin rumit nama-nama sampai tokoh, quote-quote gitu. Tahun-tahun. lah Iya, itu iya. banyak orang belajar sesuatu tapi tidak sampai ke hakikatnya, Iya, iya. Substansinya. Karena filsafat itu kan selalu berpikir, ya namanya berpikir mendalam ya. Mendalam itu ya sampai ketemu esensi hakikatnya gitu. Nah, karena itu kita juga sama belajar syariat, belajar agama harus mempertanyakan hakikatnya apa, Iya. esensinya apa, tujuannya apa. Nah, ini harus clear. Iya, Kalau enggak ya kita akhirnya jadi robot. Robot ritual, robot pekerjaan. Mesin ini yang gitu-gitu aja kerjanya gitu. Iya, lalu kemudian nggak ada berulang. maknanya. Justru filsafat itu memberikan makna. Dari seluruh yang kita lakukan itu ada maknanya. Lah, karena makna itulah sebetulnya manusia berada, manusia ada. Kalau kita nggak menemukan makna itu apa yang kita lakukan, ya sungguhnya kita apa bedanya dengan binatang gitu. Iya. Ini lebih ke dalam lagi nih Kiai. Tadi Kiai sangat menarik, Gus Dur itu orang yang tahu ruang-ruang mana yang harus dikompromikan, mana yang prinsip Betul. nggak bisa. Nah, yang berikutnya adalah soal tujuan hidup. Banyak dari teman-teman muda itu pengen dan selalu ngomongin tujuan hidup, tapi prinsipnya masih Nggak goyang jelas. nih. Iya. Nah, menurut Kiai yang pernah dekat dan belajar dengan Gus Dur, bagaimana cara Gus Dur merawat soal itu atau membangun soal itu kemudian merawatnya? Gini, Gus Dur itu paham betul ya dengan maqasidus syariah atau maqasidus syariah. Jadi asyari' itu Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya itu asyari', pembuat syariat ya. Dia tahu maqasidus syariah, maqasidus syari' itu. Dan karena Gus Dur sudah tahu maqasidus syari', itu Gus Dur lalu enak gitu. Iya. Oh, ke sana arahnya. Tujuan diturunkannya syariat ini buat apa gitu ya? Iya. Udah tahu. Sekarang seperti saya tadi katakan itu, beragama itu untuk apa sih? Iya. Lah, saya sering menemukan dari Gus Dur. Gus Dur selalu menemukan ya. Ini kemudian saya menemukannya dengan ibarat yang dituliskan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab I'lamul Muwaqqinan Rabbil Alamin. Ini sangat sering Gus Dur nggak menyebut ini, tetapi substansinya ada di sini. Ibnul Qayyim mengatakan gini, ini hakikatnya ya. Inna syari'ata mabnaha wa asasaha 'alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'adi wa hiya rahmatun kulluha wa adlun kulluha wa hikmatun kulluha wa maslahatun kulluha fa kullu mas'alatin kharajat 'anil adli ilal jawri wa 'anil maslahati ilal mafsadati wa 'anil rahmati ila diddiha wa 'anil hikmati ilal abath falaisat minasyari'ah wa in udkhilat fiha bita'wil. Ini yang paling penting. Fasyari'atu adlullahi baina ibadihi wa rahmatuhu baina khalqihi
wa dhilluhu fi ardihi. Itu dalam banget ya. Iya. Dan itu saya sering mendengar Gus Dur menyebut misalnya soal keadilan, kemaslahatan, kebijaksanaan, dan kerahmatan kedamaian. Ternyata ini adalah esensi dari syariat. Tadi Ibnul Qayyim mengatakan bahwa fondasi dasar bangunan syariat Islam itu adalah al-hikam, hikmah, wisdom, ya. Makanya orang kalau hanya sekedar ini belum, wisdom itu wise, bijaksana. Orang bijaksana itu biasanya wah, hebat banget ini. Sudah selevel wali lah ya, wise. Tenang, jitu gitu. Tenang, jitu, ya, macam-macam dan bisa menjawab segala sesuatu secara bijak ya. Semua orang happy. Itu dasar, pondasi dasar landasan syariat Islam itu wisdom dan kemaslahatan seluruh umat manusia, Kang Sobi. Menarik tuh. Masalihil ibad. Iya. Bukan masalihil muslimin atau masalihil mukminin, Nahdiyin. apalagi Nahdiyin wal Muhammadiyin, Ahmadiyin misalnya bukan, tapi masalihil ibad. Kemaslahatan umat manusia. Pertanyaannya, man hiyal ibad? Al-ibad hiya ibadullah kulluhum ajma'in. Al-muslimun wa ghairul muslimin. Ya. Jadi ibad itu adalah hamba Allah seluruhnya. Baik yang muslim maupun non-muslim. Karena hamba Allah itu ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Dan itu menjadi bagian dari yang dipikirkan oleh syariat. Karena itu syariat itu benar rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil muslimin al mukminin saja, tapi rahmatan lil alamin. Dan itu yang diorientasikan pada syariat. Karena itu saya selalu mengatakan Islam itu hadir dan diturunkan oleh Allah di dunia ini bukan hanya untuk orang Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia. Supaya semua orang umat manusia ini memperoleh rahmat dari Islam, memperoleh keadilan dari Islam, memperoleh kemaslahatan dari Islam, dan memperoleh kebijaksanaan dari Islam. Dan ini yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Kadang yang bikin kita kurang dalam itu, kalau ngomongin syariat, kepikir produk fikihnya ya, Gi. Secara teknis gitu. Iya itu teknisnya. Sementara tujuan syariat itu turun, kita abai gitu ya. Betul. Sementara Gus Dur menyelesaikan itu. Nah tadi yang paling menarik adalah definisi syariah menurut Ibnul Qayyim itu, yang mungkin bisa dicoret pakai stabilo itu, di highlight, itu maslahah. Ya. Tapi orang awam seperti saya bisa jadi memaknai maslahah itu asal orang senang, Kiai. Jadi ukuran maslahah yang pernah dipelajari Kiai, yang dianut Gus Dur dan yang dikehendaki oleh Maqasidus Syariah, yang seperti apa? Karena orang nggak senang nggak ada aja sih, Kiai. Iya. Maslahah itu apa? Maslahah itu kan bahasa Inggrisnya public goodness ya. Jadi kebaikan publik. Bukan hanya kebaikan diri kita, tapi juga orang lain merasakan kebaikannya. Itu yang namanya maslahah. Kalau hanya untuk diri kita belum tentu maslahah. Tapi semua orang merasa memperoleh manfaat dan kebaikan dari apa yang kita lakukan atau terjadinya sesuatu itu yang disebut maslahat. Lah yang sering kali jadi perdebatan ya, kemarin saya memfasilitasi di Win Solo ya, nyebut soal kemaslahatan karena definisi moderasi beragama ada kata-kata kemaslahatan, lalu dipertanyakan kemaslahatan menurut siapa? Nah itu. Saya bilang menurut semuanya. Karena itu memang tidak mudah menciptakan kemaslahatan. Misalnya satu contoh, negara selalu menggusur tanah untuk jalan tol, untuk apa dan seterusnya itu lalu bilang ini kemaslahatan negara. Itu kan kemaslahatan negara. Sekarang negara itu ada untuk siapa? Bukan untuk pemerintah, tapi untuk rakyat juga. Lah kalau ngomong kemaslahatan negara tetapi rakyat digusur, itu bukan kemaslahatan. Itu masih tetap kepentingan pemerintah. Lah kemaslahatan itu di mana orang tidak ada yang merasa dirugikan, merasa dimadoroti. Ya karena itu kalau jelas menggusur pasti tidak maslahat. Menggusur itu pasti tidak maslahat ya.
Apalagi ya namanya menggusur. Yang maslahat itu ya tentu saja kalau misalnya mau membangun sesuatu untuk kepentingan umum misalnya ya. Yang maslahat kayak apa? Ya rembuk bareng dong. Ajaklah ngobrol secara setara, musyawarah. Terus kemudian dibicarakan. Ini gimana kayak gini, terus kemudian sampai kemudian mereka paham, lalu kemudian ada apa? Ittifaq wa tarodhi. Ada kesepakatan Saling dan kerelaan. saking rela. Lalu oke, kami nggak apa-apa saya lepas, tapi harus diganti dengan sekian. Oke, kami ganti sekian. Itu maslahat. Iya. Jadi proyek jalan, rakyat juga tidak ada yang dirugikan dan tidak mengeluh karena kemudian sudah berkesadaran dan mengetahui dan kemudian ganti rugi yang cukup. Itu yang benar maslahat. Jadi maslahat itu ukurannya siapa? Ya bersama. Iya. Jangan salah satu pihak. Kalau salah satu pihak, terus ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang tidak diuntungkan atau dimadoroti, itu bukan maslahat. Iya. Gitu loh. Dan banyak sekali itu yang atas nama kepentingan umum. Kepentingan umum belum tentu maslahat. Kalau itu merugikan, apalagi rakyat. Cara untuk menemukan maslahat itu dengan menciptakan sebuah dialog yang memungkinkan orang antar pihak untuk masuk. Ini mungkin yang juga menyebabkan Gus Dur itu konon lebih dikenal sebagai orang yang ambil porsi di dialog ketimbang konflik ya kayak. Ya betul. Dia mengutamakan dialog. Karena gini, ini yang saya kira semua orang paham ya. Salah satu yang sering orang ngomong memanusiakan manusia. Itu sebenarnya kalimat dari Gus Dur. Memanusiakan manusia. Lah gimana memanusiakan manusia? Karena selama ini manusia banyak tidak dimanusiakan. Kenapa tidak dimanusiakan? Enggak diwongke. Lah itu tadi enggak diajak ngobrol, enggak diajak dialog, enggak diposisikan sebagai subjek, tapi diposisikan sebagai objek, bukan sebagai fa'il tapi sebagai maf'ul. Itu kan inhuman gitu loh. Itu dehumanisasi. Lah Gus Dur selalu bilang memanusiakan manusia. Karena memanusiakan manusia itu artinya ya manusia itu kan punya perasaan. Jangan sampai perasaannya tergores. Dia punya pikiran, harus diajak ngobrol, diajak dialog, diajak dimintain pendapatnya, dimintain persetujuannya. Dia punya spiritualitas, diajak nilai-nilainya kayak apa. Dia punya intelektualitas, punya emosionalitas, punya macam-macam seutuhnya. Lah itulah yang namanya memanusiakan manusia. Jangan, lah ini yang sering kali kita ini merendahkan manusia seolah-olah manusia itu seperti barang gitu loh. Halah paling dia juga nurut. Enggak, belum tentu. Rakyat itu punya demo-demo juga paling sebentar dong. Lah itu dehumanisasi itu. Iya. Orang demo seolah dianggapnya kemudian alah itu kan merendahkan itu. Padahal mereka sedang berjuang untuk menegakkan hak gitu loh. Mungkin ada yang seperti itu tapi tidak semuanya karena itu nggak bisa menjudge lalu kemudian merendahkan seluruhnya. Padahal hanya satu kasus saja gitu. Iya. Menarik tadi Kiai banyak menceritakan soal perjalanan pendidikan Gus Dur dan lain-lain. Gus Dur percaya bahwa pendidikan itu tetap penting tapi ada banyak hal lain yang bisa kita dijadikan untuk tempat belajar atau mengambil inspirasi gitu. Ya. Sepengalaman Kiai ngaji ke Gus Dur, apa yang paling penting ditekankan soal ini Kiai? Belajar itu bisa di mana saja, dengan siapa saja gitu. Pernah nggak dapat wasiat atau wejangan seperti itu? Iya, kalau kita tahu Gus Dur itu bukan, coba aja lihat tulisan-tulisan Gus Dur. Berbeda banget ya dengan tulisannya orang sekolahan. Iya. Orang sekolahan itu kan saya dulu diajarin selalu harus ada footnote. Atau ada rujukan dan rujukannya harus jelas gitu bla bla bla. Tapi kalau kita lihat kitab kuning itu kan cuman qala Syafi'i ya. Syafi'i terus kemudian qala Malik. Lah itu enggak ada referensinya. Ini Imam Malik berkata di mana? Tapi orang udah percaya. Terus qala Al-Imam Abu Hanifah misalnya. Ini di mana Imam Abu Hanifah berkata, enggak ada rujukannya. Kenapa enggak perlu sampai syarahnya juga cuma nerusin doang kan? Iya, enggak menyebutkan. Kenapa tidak merujukan? Karena orang sudah percaya. Iya. Yang menulis itu adalah orang yang
apa namanya, al-amin ya, atau orang yang sudah terpercaya lah, yang Kompeten lah gitu. bukan sekedar kompeten tetapi dia sudah memiliki trust yang tinggi Iya, gitu iya, loh. iya. Sehingga tanpa rujukan pun percaya. Kalau misalnya saya percaya banget sama Kang Sobih, apapun yang dikatakan Kang Sobih saya percaya. Tapi kalau Kang Sobih pernah berbohong, apa yang dikatakan Kang Sobih saya masih bener nih. Iya. Ah, jangan-jangan. Ah, gitu loh. Lah ini di sini nih. Gus Dur kalau nulis itu jarang pakai referensi, meskipun ada sebagian ya di beberapa artikel Gus Dur di Prisma, kemudian dia kutip misalnya tulisannya Hasan Hanafi di dalam kitab Ad-Din wa Tsaurah misalnya kayak gitu. Itu ditulis tapi nggak sampai detail halaman berapa, terus cetakan berapa kayak gitu, enggak, tapi ada referensinya. Dan tulisan Gus Dur itu reflektif. Mungkin kalau sekarang orang pakai AI itu nggak ada Gus Dur. Gus Dur benar-benar itu refleksi dari bacaan beliau. Coba aja tulisan Gus Dur itu sangat reflektif. Iya, iya. Dan sangat berkaitan dengan realitas pada masanya. Dan kemudian mengolahnya, lalu kemudian mendialogkannya dengan bacaan-bacaan dia. Gus Dur itu pembaca, reader ya. Dia itu pembelajar sepanjang hayat kalau istilah sekarangnya, pembelajar sepanjang hayat. Sampai Gus Dur ketika stroke pun ya di rumah sakit Gus Dur membaca, dia mendengarkan karena sudah gak bisa melihat, dia pakai audiobook. Ketika dia masih sehat seperti kita ya, dulu masa muda Gus Dur nggak seperti ketika jadi presiden ya. Gus Dur itu luar biasa, gagah terus sehat dan ini kan meripatnya nggak bisa melihat ya, bertahap itu nggak sekaligus. Itu karena kecelakaan awalnya, terus kemudian yang bareng ayahandanya itu ya. Ya, lah itu jadi Gus Dur luar biasa. Dulu waktu itu Gus Dur itu pembaca yang luar biasa. Lah itu yang saya sebut sebenarnya belajar itu tidak harus selalu di lembaga formal sebetulnya. Justru kalau orang kadang di lembaga formal, banyak orang bukan karena kesadaran tapi karena terkondisikan, bahkan terpaksa gitu loh, mukroh. Ya terpaksa. Itu biasanya orang yang kayak gitu itu membacanya tidak sampai ini masuk ke dalam sumsum otaknya dan relung-relung hatinya. Tapi kalau membaca karena kesadaran, karena kebutuhan, lalu membaca itu biasanya masuk sampai ke sumsum otaknya. Terus kemudian relung kesadarannya itu akan menjadi diri kita gitu. Dan itu biasanya awet ininya, kayak kita memasukkan file di dalam ini ya, hard disk gitu. Nanti begitu kemudian ada masalah, itu akan recall, akan memanggil referensi-referensi yang sudah pernah kita baca. Yang gitu. relevannya gitu. Yang relevan. Gus Dur itu selalu mempertontonkan untuk memprovokasi orang untuk membaca buku yang belum beredar. Gimana caranya membaca buku belum beredar? Lah, bukan beredar di Indonesia maksud saya. Iya. Beredar di Indonesia tapi sudah populer misalnya dulu. Itu bukunya Hasan Hanafi tadi saya sebut ya, Ad-Din wa Tsaurah. Ya, agama dan revolusi gitu. Lah, itu belum banyak orang membaca itu. Tapi Gus Dur sudah membaca. Karena Gus Dur, saya nggak tahu apakah saat itu Gus Dur ke Mesir lalu dapat buku itu dan ketemu Hasan Hanafi ataukah dikasih. Dan banyak lagi misalnya buku-buku di luar yang sudah beredar, terbit, tapi belum sampai ke Indonesia. Gus Dur sudah membacanya. Lah di situ Gus Dur kadang memperlihatkan, ini loh kamu udah baca bikin buku ini belum? Lah kayak gitu lah. Itu sebenarnya bukan untuk gagagan tapi untuk memprovokasi bahwa kamu itu harus membaca buku yang up to date dong. Atau jangan-jangan orang Indonesia kenal buku itu juga dari Gus Dur mungkin. Saat itu banyak sekali misalnya penerbit Elkis ya, dulu ada LKIS hebat pada masanya ya, yang itu menerbitkan buku-buku kritis, ya, Islam kiri buku-buku Al-Yasar Al-Islami itu dari Gus Dur sebagian ya, sebagian Gus Dur ini loh buku ini bagus loh, ini buku ini bagus loh, ini pemikir ini bagus loh untuk diterjemahkan dan seterusnya itu. Terus selain itu ya, Gus Dur banyak berdiskusi. Ini yang kami ciptakan Kang Sobih di ISIP ya. Terus terang saya karena merasa ya, saya juga nggak tahu Gus Dur ngaku atau enggak, tapi saya merasa santrinya Gus Dur ya.
Tercatat di Syaknas ya berarti diakuin. Jadi saya belajar itu, saya selalu memprovokasi ke teman-teman, ayo pada Iya, baca. iya, iya. Saya saksinya. Ayo pada diskusi. Iya, Ya iya. kan dulu ada arisan buku Iya, iya, ya. iya. Arisan buku terus kita diskusi. Karena kalau kita nggak membaca Iya, iya. dan kemudian kita tidak mendiskusikan apa yang kita baca, menurut aku jumud pikiran kita itu. Justru pikiran kita akan cair dan kemudian akan encer untuk menjawab sesuatu, merespon sesuatu karena interaksi, diskusi dan dialog. Ngomong-ngomong soal membaca nih Kiai, Ya. Pamungkas, sebenarnya sih kita pengen ngaji lebih banyak nih. Dari sekian seabrek-abrek buku Gus Dur, kira-kira yang penting relevan untuk teman-teman Ikhbarian Gen Z hari ini yang harus dibaca, wajib nih. Minimal untuk mengetahui Gus Dur itu siapa dengan mudah, sederhana. Itu apa judulnya dan mengapa Kiai? Ya pertama kalau pengen tahu Gus Dur, saya merekomendasikan buku yang ditulis oleh Greg Barton, Oke, yang biografi itu ya. biografi. Itu menurut aku buku yang bagus ya, karena saya tahu kredibilitas Greg Barton dan dia sangat dekat dengan Gus Dur dan mengikuti terus Gus Dur dan menuliskan dengan sangat bagus. Dan referensinya juga sangat muktabar. Dan itu langsung ditasheh Gus Dur waktu masih ada kan? Iya, iya betul. Jadi itu pertama kalau pengen tahu Gus Dur. Terus saya kira buku-buku Gus Dur yang lain yang agak serius ya, yang sekarang sedang dikaji oleh teman-teman Pusat Studi Gus Dur dan Transformasi Sosial di ISIF itu adalah Prisma Pemikiran Gus Dur. Oke. Lah, Prisma Pemikiran Gus Dur ini tulisan Gus Dur yang panjang, agak panjang ya. Karena sebenarnya ada lagi tulisan Gus Dur yang panjang itu sebagian belum diterbitkan, itu masih di Arsip Nasional. Masih ada Ada tulisan yang yang- belum diterbitkan? Ada dalam bahasa Inggris, makalah-makalah beliau ya. Ini kan yang banyak diterbitkan itu yang dipublikasikan, misalnya di Tempo, Iya, iya, iya. di Kompas, majalah-majalah, karena itu masih ada jejak digitalnya. Lah kalau yang makalah-makalah itu kan Gus Dur ngetik Iya, sendiri iya, tuh. Itu ada arsipnya, dokumentasinya tapi disimpan di Arsip Nasional sekarang dan sebagian di perpustakaan di PBNU. Lah, itu saya kira juga penting untuk dibaca ya. Tadi Prisma Pemikiran Gus Dur. Oke, modalnya adalah biografi Gus Dur Greg Barton Iya. sama Prisma Pemikiran Gus Dur. Itu dulu yang diburu teman-teman Ikhbarian. Nanti jatuh cinta sendiri kok betapa menariknya dan inspiratifnya Gus Dur. Matur nuwun sangat Kiai Iya, sama-sama. untuk ngaji hari ini. Teman-teman Ikhbarian tetap bersama kami di Ikhbar TV untuk sesi-sesi berikutnya dan tetap cari berita inspiratif dan baca di ikhbar.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.